Pembantaian keluarga dan keturunan Sultan Aceh oleh Indonesia. Nama-nama daftar keturunan Sultan diberikan oleh pihak intelijen kolonial Belanda kepada militer Jawa melalui kerjasama rahasia tahun-tahun 1949 sampai tahun 1952. Salah satu tokoh Belanda yang menyerahkan arsip silsilah keturunan Sultan Aceh adalah Kapten Willem Theodor van den Broek, seorang intelijen Belanda yang bertugas di Kutaraja. Ia menyerahkan daftar nama bangsawan dan peta harta pusaka Aceh kepada Letkol Ahmad Yani dan intelijen TNI dalam operasi gabungan transisi kolonial ke Republik. Pada tahun 1952, Indonesia mulai menjajah Aceh secara sistematis. Letkol Ahmad Yani memimpin operasi militer terhadap garis keturunan Sultan. Selain tanah diincar juga darah Sultan dan keluarga kerajaan. Pada tahun 1953, di Banda Aceh, rumah keluarga Sultan Iskandar Muda dibakar. Kapten Soeharto, Brimob, memimpin pembunuhan. Simbol kerajaan, manuskrip, dan harta pusaka dicuri, tak pernah kembali. Lebih 200 kerabat diculik, ditembak, mayat mereka dibuang ke laut. Pada tahun 1965, cucu Sultanah Kamalat Syah diculik, disiksa, dan dikubur hidup-hidup di Lok Seumawe karena menyimpan surat pusaka kerajaan. Operasi itu dipimpin oleh Letda Suyono dan tim intelijen. Ia hilang selamanya, tanpa nisan, tanpa kabar. Pada tahun 1977, cicit Sultan Jamalul Alam ditembak mati karena mengibarkan bendera kerajaan. Rumahnya dibakar, mayatnya tidak pernah ditemukan. Operasi ini dipimpin oleh Mayor Slamet Riyadi. Pada tahun 1982, ahli waris kerajaan Pidi yang menyimpan dokumen perjanjian Aceh Usmani diculik oleh satuan SGI. Mereka dilenyapkan. Operasi ini didalangi oleh Kapten Adi Rifai. Pada tahun 1995, dua anak perempuan bangsawan berusia 10 dan 13 tahun diseret ke truk militer. Mereka diperkosa di Rumo Gedong oleh Letda Dedi Surya dan Serka Sutrisno. Mereka tidak pernah pulang. Antara tahun 1999 hingga 2003, 153 yang ada kaitan dengan keturunan Sultan Aceh dibunuh, diperkosa, atau diculik. Jika nama keluarga istana terdengar oleh militer, malam itu juga mereka diculik. Banyak yang dibakar hidup-hidup atau dikuburkan diam-diam di kamp militer. Indonesia menghancurkan 14 situs makam kerajaan, menghapus 67 tanah wakaf dan pusaka, menyiksa 38 anak bangsawan, memperkosa 43 anak perempuan keturunan kerajaan hingga mati. Kami akan publikasikan nama keturunan kami yang syahid dan juga pemerkosa dan pembunuhnya. Sementara itu, Indonesia menciptakan lebih dari 300 nama palsu bergelar Teuku dan Cut sebagai bagian dari rekayasa sejarah. Proses ini dimulai sejak 1953 dan memuncak pada 1977. Ketika lebih dari 300 individu non-bangsawan dianugerahi gelar Teuku palsu di bawah arahan militer di Banda Aceh. Para penerima gelar ini termasuk perwira militer, birokrat Golkar, dan mitra bisnis Jawa. Salah satu yang paling terkenal adalah Teuku Musliadi, pengusaha kayu tanpa garis keturunan kerajaan yang diangkat sebagai wakil kerajaan di Pidi tahun 1983. Proyek penghapusan ini dirancang oleh Jenderal Beni Murdani dan Jenderal Wiranto, dengan dukungan unit intelijen dan Biro Adat Binaan Jakarta. Gelar-gelar palsu ini diberikan sebagai hadiah politik bagi mereka yang menjilat Jawa. Mereka bukan darah sultan, mereka adalah alat kekuasaan untuk memalsukan warisan dan menghapus darah asli Aceh dari sejarah. Namun ada beberapa yang selamat. Salah satunya adalah kakek ayah kami Teuku Lambesu. Nama gelar yang ia gunakan untuk menyamar, berhasil bersembunyi bersama hamba sahaya, budak kerajaannya, seorang perempuan bernama Marabumah. Yang dimerdekakan karena jasanya Teuku Lambesu selamat karena mendapat titah langsung dari kerajaan untuk sembunyi menyelamatkan Konun Mekuta Alam. Nama aslinya akan kami umumkan bila waktunya tiba. Mereka bersembunyi dan menyamar selama bertahun-tahun, menghafal dan menjaga ayat demi ayat hukum warisan leluhur Aceh. Beliau pernah diwawancarai secara rahasia oleh dua sejarawan, Dr. Karel Steenring dan Prof. T.A. Sakti. Keduanya menyimpan catatan dan transkrip percakapan di Belanda dan Aceh. Prof. Sakti secara khusus meyakini bahwa Teuku Lambesu adalah satu-satunya penyintas garis hukum kerajaan yang masih memegang hafalan Konun Mekuta Alam secara lengkap. Kami adalah darah Sultan Aceh.
Kami tahu jika identitas kami terungkap, maka nasib kami akan sama, diculik dan dibunuh. Tapi kami tidak bicara demi gelar. Bukan untuk jabatan. Bukan ingin menjadi raja. Kami ungkapkan ini agar dunia tahu, Indonesialah yang membantai keluarga dan keturunan Sultan Aceh. Bukan Belanda. Dan dunia harus tahu. Bagi kami, masyarakat Aceh kelolalah Aceh dengan baik. Jika ada yang dipublikasikan hari ini sebagai keturunan Sultan Aceh, maka ketahuilah, semuanya palsu. Mereka bukan bagian dari darah kerajaan, melainkan ciptaan militer dan birokrasi untuk menghapus garis keturunan asli dan menipu sejarah.